Assalamualaikum teman-teman dan para penonton. Kembali lagi di channel saya, Hafsah Febriana. Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya ya. Buruan, dihitung dari 1 sampai 100. 1, 2, 3, 100. Oke, terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya perwakilan dari kelompok 3 Geologi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lia Utami yang beranggotakan Hafsah Febriana, Jenisa Diniarti, dan Muhammad Hanover Zulwin Putra. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Struktur Geologi dan Topografi Sumatera Bagian Utara. Terbagi lagi menjadi 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur geologi Sumatera bagian utara. Yang kedua, cekungan Sumatera Utara. Yang ketiga, stratigrafi cekungan Sumatera Utara. Yang keempat, topografi geologi Sumatera bagian utara. Dan yang kelima, topografi Danau Toba. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Jenisa Diniarti. Kepada Jenisa dipersilahkan. Mengidentifikasi struktur geologi Sumatera bagian utara. Struktur geologi adalah segala unsur dari bentuk arsitektur kulit bumi atau gambaran geometri, bentuk atau hubungan yang diakibatkan oleh gejala-gejala gaya endogen. Secara umum, terdapat unsur-unsur dari struktur geologi yaitu bidang pelapisan, lipatan, patahan, dan kekar atau join. Berdasarkan pembagian tatanan geologi Pulau Sumatera yang dibuat oleh para ahli Pulau Sumatera, dibagi menjadi 3 cekungan geologi, yaitu cekungan geologi Sumatera bagian utara, cekungan geologi Sumatera bagian tengah, dan cekungan geologi Sumatera bagian selatan. Ketiga cekungan ini yang membentuk Pulau Sumatera seperti sekarang, dan juga mempengaruhi proses geologi yang ada sekaligus yang menentukan keberadaan jenis mineral atau batuan yang tersebar di Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Utami akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu cekungan Sumatera Utara. Secara tektonik terdiri dari berbagai elemen yang berupa tinggian, cekungan maupun peralihannya, di mana cekungan ini terjadi setelah berlangsungnya gerakan tektonik pada zaman Mesozoikum atau sebelum mulai berlangsungnya pengendapan sedimen tersier dalam cekungan Sumatera Utara. Pola struktur cekungan Sumatera Utara terlihat adanya perlipatan-perlipatan dan pergeseran-pergeseran yang berarah lebih kuat barat laut tenggara. Sedimentasi dimulai dengan subcekungan yang terisolasi berarah utara pada bagian bertopografi rendah dan palung yang tersesarkan. Pengendapan tersier bawah ditandai dengan adanya ketidakselarasan antara sedimen dengan batuan dasar yang berumur pratersier, merupakan hasil transgresi, membentuk endapan berbutir kasar halus, batu lempung hitam, napal, batu lempung gamping, dan serpi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, itu tentang stratigrafi cekungan Sumatera Utara, yang mana terbagi menjadi yang pertama, batuan dasar. Batuan dasar ini berumur pratersier, terdiri dari batuan malihan, karbonat, dan dijumpai fosil berumur trias terletak tidak selaras dalam bentuk ketidakselarasan menyudut di bawah batuan sedimen di atasnya. Yang kedua, formasi parapat. Formasi parapat dengan komposisi batu pasir berbutir kasar dan konglomerat di bagian bawah serta sisipan serpi yang diendapkan secara tidak selaras. Yang ketiga, formasi bampo. Formasi ini miskin akan fosil sesuai dengan lingkungan pengendapannya yang tertutup atau dalam kondisi reduksi berdasarkan beberapa kumpulan fosil bentonik dan planktonik yang ditemukan. Diperkirakan formasi ini berumur Oligosen atas
sampai Miosen bawah. Ketebalan formasi amat berbeda dan berkisar antara 100 sampai 2400 meter. Yang keempat, formasi belumai, yang mana terdapat secara selaras di atas formasi Bampo dan juga selaras dengan formasi Baong. Ketebalan diperkirakan antara 200 sampai 700 meter. Lingkungan pengendapan formasi ini adalah laut dangkal sampai neritik yang berumur Miosen awal. Yang kelima, formasi Baong, yang mana formasi ini terdiri atas batu lempung, abu-abu kehijauan, apalan, lanawan, pasiran, yang umumnya kayu fosil Orbolina sp dan diselingi suatu lapisan tipis pasir halus serpihan. Di daerah Langkat Aru beberapa selingan batu pasir glaukonitan serta batu gampingan yang terdapat pada bagian tengah. Yang keenam, formasi Ketapang, yang mana formasi ini tersusun selang-seling antara serpih, batu lempung, beberapa sisipan batu dan gampingan dan batu pasir berlapis tebal terdiri atas kuarsa pyrite, sedikit mika dan karbonan terdapat pada bagian atas dijumpai hidrokarbon. Yang ketujuh, formasi Seorula, yang mana berbutir, lebih kasar, banyak ditemukan pecahan cekungan maluska dan kandungan fornifera planktonik lebih banyak. Ketebalan formasi ini diperkirakan antara 397 sampai 720 meter. Formasi ini diendapkan dalam lingkungan bersifat laut selama awal Pliosen. Yang ke-8, formasi Julu-Reyu, yang mana formasi ini merupakan formasi teratas dari siklus endapan laut di cekungan Sumatera Utara. Dengan litologinya terdiri atas batu pasir halus sampai kasar, batu lempung dengan mengandung mika dan pecahan cekungan dan pecahan cangkang maluska, yang mana ketebalannya mencapai 1400 meter. Lingkungan pengendapan laut dangkal pada akhir Pliosen sampai Pleistosen. Yang terakhir, yang ke-9, vulkanik Toba, yang mana vulkanik ini merupakan tufa hasil kegiatan vulkanisme Toba yang berlangsung pada Pleistosen. Litologinya berupa tufa dan endapan-endapan kontinen seperti kerakal, pasir, dan lempung. Tufa Toba diendapkan tidak selaras di atas formasi Julu-Reyu. Ketebalan lapisan ini diperkirakan antara 150 sampai 200 meter berumur Pleistosen. Yang terakhir, aluvial, yang mana satuan ini terdiri dari endapan sungai atau pasir, kerikil, batu gamping, dan batu lempung, dan endapan pantai yaitu pasir sampai lumpur. Ketebalan satuan aluvial diperkirakan mencapai 20 meter. Topografi geologi Sumatera bagian utara. Berdasarkan topografinya, Sumatera Utara dibagi 3 bagian, yaitu bagian timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit, dan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Topografi wilayah Sumatera bagian utara ini terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi, serta pegunungan bukit barisan yang membujur di tengah-tengah. Dari utara ke selatan, gunung-gunungnya antara lain Sibayak, Sinabung, Martimbang, Sori, Marapi, dan lain-lain. Kemudian sungai-sungainya adalah Sungai Wampu, Batang Serangan, Deli, Asahan, dan lainnya. Di daerah ini juga terdapat danau terbesar di Indonesia, yaitu Danau Toba. Di tengah Danau Toba terdapat sebuah pulau bernama Pulau Samosir. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Selain itu juga terdapat 2 taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Wilayah Sumatera Utara memiliki kemiringan tanahnya antara 0 sampai 12%, yang luasnya 65,51%. Sedangkan luas wilayah Danau Toba yaitu 1,57%. Wilayah pantai timur yang merupakan dataran rendah seluas 34,77%. Dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembapan tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga cenderung semakin padat karena arus migrasi dari wilayah pantai barat dan dataran tinggi. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi, dan pendangkalan sungai.
Topografi Danau Toba. Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung supervulkan. Danau ini memiliki panjang 100 km atau 62 mil, lebarnya 30 km atau 19 mil, dan kedalaman 505 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Ini adalah danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Danau Toba terletak di pusat suatu puncak topografi dengan panjang 300 km dengan beda tinggi berkisar 2000 meter. Di dalam peta topografi Sumatera Utara, puncak morfologi ini biasa disebut Batak Tumor yang sejajar dengan arah memanjang Pulau Sumatera. Topografi Danau Toba. Danau Toba terletak di pusat suatu puncak topografi dengan panjang 300 km dengan beda tinggi berkisar 2000 meter. Di dalam peta topografi Sumatera Utara, puncak morfologi ini biasanya disebut Batak Timur yang sejajar dengan arah memanjang Pulau Sumatera. Danau Toba adalah lokasi gunung berapi supermasif berkekuatan V8 sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun lalu memicu perubahan iklim global. Metode penanggalan terkini menetapkan 74 tahun yang lalu lebih akurat. Letusan ini merupakan letusan eksplosif terbesar di bumi dalam kurun 25 juta tahun terakhir. Menurut teori bencana Toba, letusan ini berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Dampak letusan menewaskan sebagian besar manusia yang hidup waktu itu dan diyakini menyebabkan penyusutan populasi di Afrika Timur Tengah dan India sehingga mempengaruhi genetika populasi manusia di seluruh dunia. Sampai di sini penjelasan materi dari kelompok 3 kurang atau lebih mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum teman-teman. They say you too tired up, but I think that I lost you. Mama, a party girl, she just want